Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Novela dengan NIM 21053134 dan rekan saya Atika Hairunisa dengan NIM 21053129 dari kelompok 9. Di sini kami akan menjelaskan materi matematika ekonomi tentang penerapan fungsi nonlinear. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan fungsi nonlinear. Jadi, dalam penerapan fungsi nonlinear ini terdapat penerapan fungsi permintaan dan penawaran. Selain berbentuk fungsi linear, permintaan dan penawaran dapat pula berbentuk fungsi nonlinear. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang kuadratik dapat berupa potongan lingkaran, potongan elips, potongan hiperbola, maupun potongan parabola. Berikut ini adalah contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Qd sama dengan 19 dikurang P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya adalah Qs sama dengan min 8 ditambah 2P kuadrat. Berapakah harga dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Berikut penyelesaiannya. Keseimbangan pasar. Qd sama dengan Qs. Jadi Qd-nya tadi yaitu 19 dikurang P kuadrat sama dengan Qs-nya min 8 ditambah 2P kuadrat. Jadi P kuadrat sama dengan 9. Berikutnya yaitu Q sama dengan 19 dikurang P kuadrat sama dengan 19 dikurang 3 kuadrat. Q sama dengan 10. 10 ini dihasilkan dari 19 dikurang 3 kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 3 dikali 3. Jadi 19 dikurang 3 kali 3, 9. Jadi 19 dikurang 9 sama dengan 10. Sama dengan QE. P sama dengan 3 sama dengan PE. Harga dan jumlah keseimbangan pasar adalah E 10,3. Jika misalnya terhadap barang yang bersangkutan dikenakan pajak spesifik sebesar Rp1 per unit, maka persamaan penawaran sesudah pengenaan pajak menjadi Qs aksen sama dengan min 8 ditambah 2 dalam kurung P dikurang 1 kuadrat sama dengan min 8 tambah 2 dalam kurung P kuadrat dikurang 2P tambah 1 sama dengan min 6 dikurang 4P ditambah 2P kuadrat. Keseimbangan pasar yang baru. Qd sama dengan Qs. Aksen. 19 dikurang P kuadrat sama dengan min 6 dikurang 4P ditambah 2P kuadrat. 3P kuadrat dikurang 4P dikurang 25 sama dengan 0. Dengan rumus ABC diperoleh P1 3,63 dan P2 sama dengan min 2,30. P2 tidak dipakai karena harga negatif adalah irasional. Dengan memasukkan P sama dengan 3,63 ke dalam persamaan Qd atau Qs aksen, diperoleh Q sama dengan 5,82. Jadi, dengan adanya pajak, PE aksen sama dengan 3,63 dan QE aksen sama dengan 5,82. Selanjutnya, dapat dihitung beban pajak yang menjadi tanggungan konsumen dan produsen per unit barang, serta jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah masing-masing. TK sama dengan PE aksen dikurang PE, sama dengan 3,63 dikurang 3. Maka hasilnya adalah 0,63. TP sama dengan T dikurang TK sama dengan 1 dikurang 0,63. Jadi hasilnya yaitu sama dengan 0,37. Selanjutnya T sama dengan QE aksen dikali T sama dengan 5,82 dikali 1. Maka hasilnya yaitu sama dengan 5,82.
Berikutnya yaitu penerapan fungsi biaya. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel dan biaya total, dalam konsep biaya dikenal pula pengertian biaya rata-rata dan biaya marginal. Biaya rata-rata adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran, merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Adapun biaya marginal ialah biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk. Berikut ini adalah rumus dari penerapan fungsi biaya. Yang pertama yaitu biaya tetap. Rumusnya yaitu FC sama dengan K. Yang kedua biaya variabel yaitu VC sama dengan F dalam kurung Q sama dengan VQ. Dan selanjutnya biaya total yaitu C sama dengan G dalam kurung Q sama dengan FC sama dengan VC sama dengan K ditambah VQ. Selanjutnya yaitu biaya tetap rata-rata, yaitu AFC sama dengan FC per Q. Selanjutnya biaya variabel rata-rata, yaitu AVC sama dengan VC per Q. Selanjutnya biaya rata-rata, yaitu AC sama dengan C per Q sama dengan AFC tambah AVC. Dan yang terakhir yaitu biaya marginal, yaitu MC sama dengan delta C per delta Q. Bentuk non-linear dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat parabolik dan fungsi kubik. Hubungan antara biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik dapat dilihat sebagai berikut. A. Biaya total merupakan fungsi kuadrat parabolik. Andaikan C sama dengan AQ kuadrat dikurang BQ ditambah C, maka VC sama dengan AQ kuadrat dikurang BQ dan FC sama dengan C. Maka AC sama dengan C per Q sama dengan AQ dikurang B tambah C per Q. Selanjutnya AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ dikurang B. AFC sama dengan FC per Q sama dengan C per Q. Next, biaya total merupakan fungsi kubik. Andaikan C sama dengan AQ pangkat 3 kurang BQ pangkat 2 tambah CQ tambah D, maka VC sama dengan AQ pangkat 3 kurang BQ pangkat 2 tambah CQ dan FC sama dengan D. Maka AC sama dengan C per Q sama dengan AQ pangkat 2 kurang BQ tambah C tambah D per Q. AVC sama dengan VC per Q sama dengan AQ pangkat 2 kurang BQ tambah C atau AFC sama dengan FC per Q sama dengan D per Q. Contoh soal. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q pangkat 2 kurang 24Q tambah 102. Pada tingkat produksi, berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Hitung pula besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tadi. Seandainya dari kedudukan ini, produksi dinaikkan dengan 1 per unit. Berapa besarnya biaya marginal? Penyelesaian. Berdasarkan rumus titik ekstrim parabola, C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A sama dengan 24 per 4 dan hasilnya adalah 6 unit. Besarnya biaya C minimum sama dengan 2Q pangkat 2 kurang 24Q tambah 102 sama dengan 2 kali 6 pangkat 2 kurang 24 kali 6 tambah 102 sama dengan 30. Atau C minimum dapat juga dicari dengan rumus koordinat titik ekstrim parabola yaitu C min sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC per 4 min 4A sama dengan 24 pangkat 2 kurang
4 kali 2 kali 102 sama per min 4 per 2 sama dengan min 240 bagi min 8 sama dengan 30. Selanjutnya, pada Q sama dengan 6, FC sama dengan 102. VC sama dengan 2Q pangkat 2 kurang 24Q sama dengan 2 kali 6 pangkat 2 kurang 24 kali 6 sama dengan min 72. AC sama dengan C per Q sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. AVC sama dengan VC per Q sama dengan min 72 per 6 sama dengan min 12. AFC sama dengan FC per Q sama dengan 102 per 6 sama dengan 17. Jika Q sama dengan 7, C sama dengan 2 kali 7 pangkat 2 kurang 24 kali 7 tambah 102 sama dengan 32. MC sama dengan delta C per delta Q sama dengan 32 kurang 30 per 7 kurang 6 sama dengan 2. Berarti, untuk menaikkan produksi dari 6 unit menjadi 7 unit diperlukan biaya tambahan atau biaya marginal sebesar 2. Fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total atau total revenue atau R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Penerimaan rata-rata atau average revenue atau AR ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Penerimaan marginal atau marginal revenue atau MR ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau terjual. Penerimaan total R sama dengan Q kali P sama dengan F kali Q. Penerimaan rata-rata AR sama dengan R per Q. Penerimaan marginal MR sama dengan delta R per delta Q. Contoh soal. Fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 kurang 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Penyelesaian. P sama dengan 900 kurang 1,5 Q. R sama dengan Q kali P sama dengan 900 Q kurang 1,5 Q pangkat 2. Jika Q sama dengan 200, maka R sama dengan 900 kali 200 kurang 1,5 kali 200 pangkat 2 sama dengan 120.000. P sama dengan 900 kurang 1,5 kali 200 sama dengan 600. Atau P sama dengan R per Q sama dengan 120.000 per 200 sama dengan 600. Jika Q sama dengan 250, maka R sama dengan 900 kali 250 kurang 1,5 kali 250 pangkat 2 sama dengan 131.250. Maka MR sama dengan delta R per delta Q sama dengan 131.250 dikurang 120.000 per 250 dikurang 200 sama dengan 225. R sama dengan 900 Q kurang 1,5 Q pangkat 2. R maksimum pada Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 900 bagi min 3 sama dengan 300. Besarnya R maksimum sama dengan 900 kali 300 dikurang 1,5 kali 300 pangkat 2 sama dengan 135.000. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kurang memahaminya karena kami masih proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.